非常开心吧。这也是我在国家队里面第一场赢球。 Sampai dibuat kagum. Pernyataan pemain Muslim Cina usai pertama kali lihat masjid di Indonesia jelang lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Begini katanya. Gegerkan zona Asia. Pengakuan mengejutkan Tom Hai usai jalani TC Timnas Indonesia di Bali. Mengejutkan. Begini alasan pelatih Malaysia tolak lawan Timnas Indonesia. Pomade yang dipakai Bang Jay dan kawan-kawan cuman 60.000 aja. Langsung klik link di bawah ini ya. Tonton terus video ini sampai habis. Dan berikut penjelasan lengkapnya. Langsung aja subscribe channel ini dulu, agar kalian tidak ketinggalan berita seputar Timnas Indonesia. Sampai dibuat kagum. Pernyataan pemain Muslim Cina usai pertama kali lihat masjid di Indonesia jelang lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Begini katanya. Behram Abduweli, salah satu pemain Muslim dalam skuad tim nasional Tiongkok, mencuri perhatian publik saat memberikan pernyataan menyentuh menjelang laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 di Jakarta. Bukan soal sepak bola yang dibicarakannya kali ini, melainkan soal pengalamannya yang pertama kali mengunjungi sebuah masjid di Indonesia. Dalam wawancara singkat setelah sesi latihan ringan Timnas Tiongkok di Stadion Gelora Bung Karno, Abduweli berbagi pengalaman pribadinya yang sangat emosional. Ia mengaku baru pertama kali merasakan atmosfer religius yang begitu hangat dan terbuka di sebuah negara mayoritas Muslim seperti Indonesia. Saya lahir dan besar di wilayah Xinjiang, dan memang dibesarkan dalam keluarga yang memeluk agama Islam. Tapi melihat dan merasakan suasana masjid di Indonesia, rasanya berbeda. Ada kedamaian yang sulit dijelaskan, ucap Abduweli dengan mata berkaca-kaca. Pemain berusia 24 tahun itu mengaku mengunjungi Masjid Istiqlal di Jakarta pada hari pertama kedatangannya di Indonesia. Meski jadwal tim cukup padat, ia menyempatkan diri bersama staf tim dan seorang penerjemah untuk melakukan sholat dan mengenal budaya Islam lokal. Saya sempat melaksanakan sholat di Masjid Istiqlal. Ukurannya luar biasa, arsitekturnya indah, dan yang paling berkesan adalah keramahan jamaah di sana. Saya bahkan sempat diajak makan bersama oleh beberapa orang yang tidak saya kenal sebelumnya. Mereka tahu saya pemain asing, tapi tidak memperlakukan saya seperti orang luar, katanya. Tentu saya datang ke sini untuk bermain dan membela negara saya. Tapi saat saya mengunjungi masjid itu, saya merasa seperti berada di rumah. Rasanya seperti saya bisa hidup damai di sini. Mungkin saya akan berada di sini untuk waktu yang lama. Siapa tahu, setelah karier sepak bola saya berakhir, saya bisa menetap dan membangun kehidupan di negara ini, ucapnya sambil tersenyum. Gegerkan zona Asia. Pengakuan mengejutkan Tom Hai usai jalani TC Timnas Indonesia di Bali. Timnas Indonesia telah menjalani pemusatan latihan, TC, selama hampir sepekan di Bali United Training Center, Gianyar, Bali sejak Senin, 26 Mei 2025 hingga Sabtu, 31 Mei 2025. Setelah persiapan intens yang dilakukan skuad Garuda, gelandang andalan Timnas Indonesia, Tom Hai kini buka suara mengenai rasanya menjalani pemusatan latihan, TC, di Bali. Melalui kanal YouTube The Hayway, pemain bernomor punggung 19 ini mengatakan bahwa pemusatan latihan di Bali itu memberikan manfaat yang besar. Kita sudah lihat di jeda internasional terakhir, dan laga di Australia dengan semua orang. Kesulitan beradaptasi, ujar Tom Hai pada tayangan YouTube The J-Way. Menurut Tom Hai, mengadakan pemusatan latihan di Bali merupakan pilihan yang sayang tepat, lantaran pemain dapat lebih mudah menyesuaikan diri dengan cuaca tropis. Hai mengungkapkan bahwa sebelumnya para pemain sempat mengalami kesulitan untuk beradaptasi pada laga-laga internasional terakhir. Senang bisa TC di Bali sebelum laga-laga penting karena semua punya waktu beradaptasi, dalam level personal maupun tim, katanya. Tak hanya mengenai cuaca, dirinya juga menekankan tentang pentingnya waktu panjang saat TC untuk membangun chemistry antar pemain dari berbagai latar belakang dan negara yang berbeda. Mengingat pemain Garuda yang sering mengalami rotasi, momen kebersamaan seperti ini baginya sangat berarti. Anda bersama selama periode lama, jadi Anda memiliki lebih banyak waktu untuk bekerja di banyak hal. Pertemuan tim, menghabiskan waktu sebagai tim, bersatu, dan juga kerja di lapangan. Jelas pemain gelandang itu. Ia juga mengungkapkan bahwa selama mengikuti TC bukan hanya menjalani latihan fisik dan taktik. Dalam beberapa pertemuan internal juga membahas strategi hingga kegiatan santai yang dijadwalkan secara fleksibel oleh para pelatih. Rapat terkadang bersantai. Semua bergantung pada jadwal yang disiapkan pelatih. Tapi itu tergantung bagaimana menjadwalkan seluruh program untuk seminggu, ungkap Tom Hai.
karena saat di TC Anda punya banyak waktu untuk berkumpul dan menyesuaikan berbagai hal. Jadi tentu ada banyak rapat, tetapi itu kadang diatur dengan berbeda, tuturnya. Bukan sekedar latihan, namun latihan ini juga menjadi sesi pembentukan mental pemenang. Dengan waktu yang cukup lama bersama, kita bisa menyesuaikan banyak hal dan memperkuat kebersamaan. Itu yang sedang kami bangun, pungkasnya. Mengejutkan. Begini alasan pelatih Malaysia tolak lawan timnas Indonesia. Pelatih timnas Malaysia, Peter Ciklamovski, menyatakan timnya menolak undangan untuk melawan timnas Indonesia pada laga persahabatan September mendatang. Apa alasan Malaysia menolak lawan timnas Indonesia? Sebelumnya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkap rencana timnas Indonesia menggelar turnamen mini pada FIFA Matchday, September 2025. Turnamen itu menjadi persiapan jika timnas Indonesia lolos ke babak keempat, kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan dimulai Oktober mendatang. Timnas Malaysia menjadi salah satu tim yang masuk rencana PSSI untuk diundang. Namun Ciklamovski memastikan timnas Malaysia menolak tawaran untuk melawan Indonesia. Pelatih asal Australia itu mengaku timnas Malaysia sudah memiliki rencana lain untuk FIFA Matchday September 2025. Bahkan Ciklamovski yakin rencana itu akan membuat fans timnas Malaysia senang. Kami telah merencanakan tim ini sejak lama, termasuk untuk bulan September. Kami akan mengumumkannya nanti, dan itu akan menjadi sesuatu yang menarik. Saya tahu fans Malaysia akan senang dengan apa yang kami lakukan. Itu adalah sesuatu yang telah dikonfirmasi beberapa bulan lalu, kata Ciklamovski dikutip dari berita harian. Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, belum mengumumkan calon lawan timnas Malaysia pada FIFA Matchday September 2025. Namun, Sekjen FAM Nor Azman Rahman mengatakan keputusan untuk menolak tawaran PSSI ada di tangan Ciklamovski. Jika timnas Indonesia disibukkan dengan kualifikasi Piala Dunia 2026, Malaysia sendiri sedang berkutat dengan kualifikasi Piala Asia 2027. Malaysia dijadwalkan melawan Vietnam pada 10 Juni mendatang. Di sisi lain, Jens Raven tiba-tiba mendarat di Jakarta jelang timnas Indonesia menghadapi China dengan membawa para pemain keturunan. Di tengah persiapan timnas Indonesia yang hendak menghadapi China dan Jepang, berita mengejutkan datang dari Jens Raven. Striker timnas Indonesia U20 itu tiba-tiba mendarat di Jakarta, sebagaimana diketahui dalam unggahan Instagram story-nya pada Selasa, 3 Juni 2025 ini. Berdasarkan unggahan dari Mesha Al-Hamzah, diketahui bahwa Raven mendarat bersama dua pemain keturunan lainnya, yaitu Dion Marks dan Mauresmo Hinoke. Dion Marks sudah menjadi warga negara Indonesia, WNI, sejak Februari lalu, ketika melaksanakan sumpah bersama Ole Romeni dan tim Gapens. Mauresmo Hinoke adalah pemain keturunan Indonesia, namun belum dinaturalisasi karena garis keturunannya dikabarkan terlalu jauh. Hinoke sebelumnya sempat memperkuat timnas Indonesia U20 di turnamen Toulon Cup yang digelar pada Juni 2024 lalu. Dia bisa memperkuat skuad Garuda Nusantara pada saat itu, karena turnamen tersebut bukanlah turnamen yang resmi dan diakui FIFA. Belum diketahui, apa maksud dari kehadiran Jens Raven dan kolega menjelang laga timnas Indonesia kontra China ini. Raven sendiri kemungkinan akan memperkuat timnas Indonesia U23 asuhan Gerald Vandenborg, yang akan tampil di Piala AFF U23 2025 pada Juli mendatang. Dion Marks juga bisa dipanggil untuk ajang tersebut, yang akan menjadi turnamen resmi pertamanya sejak dinaturalisasi. Martin Paes sudah bergabung dengan timnas Indonesia di Jakarta jelang menghadapi China dan Jepang dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Kabar tersebut dikonfirmasi dari akun Instagram resmi timnas Indonesia pada Selasa, 3 Juni 2025, pagi WIB. Kehadiran Paes membuat skuad timnas Indonesia kini telah lengkap. Sebenarnya Paes tiba di Jakarta pada Senin, 2 Juni 2025, malam. Kiper FC Dallas tersebut langsung bergabung dengan skuad timnas Indonesia yang sudah berada di ibu kota. Martin Paes buka suara usai tiba di Jakarta. Dirinya langsung bersemangat usai tiba di hotel tempat menginap skuad timnas Indonesia. "Selamat pagi Garuda fans," ujar Martin Paes. "Akhirnya saya di sini, saya senang ada di sini. Ayo segera tuntaskan," ujarnya. Kiper kelahiran Nijmegen tersebut jadi nama terakhir yang bergabung dengan timnas Indonesia. Martin Paes terlambat gabung karena masih ada agenda bersama FC Dallas. Sebelum jeda internasional, Martin Paes masih tampil untuk FC Dallas saat jumpa Philadelphia Union pada Minggu, 1 Juni 2025. Kiper 27 tahun tersebut tampil apik saat membantu FC Dallas menahan imbang dengan skor tanpa gol.
Berkali-kali, ex-kiper timnas U21 Belanda tersebut menyelamatkan gawangnya dari kebobolan. Sejumlah penyelamatan sukses diciptakan Maarten Paes. Sayang dirinya tidak bisa tampil lawan Cina pada Kamis, 5 Juni 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Kiper 27 tahun tersebut absen akibat akumulasi kartu kuning. Posisinya kemungkinan besar bakal digantikan oleh Emil Audero. Laga lawan Cina bakal jadi debut Emil Audero di timnas Indonesia.